di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Kita mulai dengan pertanyaan yang bikin dahi mengerut. Apakah klaim Hasto soal kemenangan PDIP di 14 provinsi itu fakta? Atau sekadar strategi licik demi menyenangkan hati Megawati? Fakta, sejarah, nggak ada. Nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Selanjutnya menurut saya, sepanjang Pak Jokowi masih eksis dalam politik, sepanjang keluarga besar Pak Jokowi ada di politik, sepanjang itu juga PDIP tidak akan memberikan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit informasi ini mengenai ini ada PDI Perjuangan yang daftarkan gugatan sengketa pilkada untuk Jateng dan Jatim ke MK. Waduh. Ini daerah-daerah yang kalah ini kelihatan nih. Ya kalau kalah ya begini ini nggak terima gini. Tapi kalau menang ya diam-diam saja. Waduh. Jadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Tidak terpakai di provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di kabupaten kota. Terjadi selisih kurang lebih kalau di kabupaten kota setelah kita jumlah ada 600.000, sedangkan di provinsi surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000. Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum. Di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan. Di tengah yang terjadi bagaimana pilkada tahun ini sangat brutal. Maka kami bermohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam hal ini rakyat Jawa Timur maupun Jawa Tengah juga ingin agar proses demokrasi yang ada ini berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan pasca reformasi. Tentunya teman-teman kami mohon dukungannya dari masyarakat Jawa Timur, masyarakat Jawa Tengah, dan juga rekan-rekan media. Kita kawal bersama persidangan ini sampai tuntas. Ini kan kalau soal TSM mengacu pada Pilpres kemarin itu kan kendalanya di saksi. Nah untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur sendiri ini dari kubunya Ibu Risma ataupun juga Andika Hendi punya saksi jumlahnya berapa dan siapa aja sih? Saya belum bisa sampaikan sekarang, ya. Semua saksi disiapkan. Kita akan siapkan saksi semuanya, tetapi saya tidak akan sampaikan karena ini bagian dari strategi dari kami. Dan kami juga sampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia punya hak untuk berbicara di muka persidangan. Dan kami meminta agar jangan ada pihak-pihak yang mengintimidasi saksi-saksi yang akan hadir di Mahkamah Konstitusi. Semua mata ikut mengawasi, rekan-rekan media ikut mengawasi, dan ini perlu diingat, ini ditonton oleh jutaan masyarakat yang ada di Indonesia. Bang Roni, ya? Kalau di Jawa Tengah apakah ada dugaan TSM juga atau seperti apa, Bang? Kami dalilkan adalah TSM. Ya. Saya nanti akan sampaikan sidang by sidangan. Nanti kita akan sampaikan. Penting untuk diketahui oleh publik bahwa kami sudah resmi mendaftarkan dan kami terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi bahwa kami diterima dengan baik. Melaporkan di kelas tentunya kan kami dalam hal ini perlu persiapan ya. Dan kami melihat bahwa kelihatannya kalau malam waktunya pas.
ya kan? Bisa ketemu teman-teman kan? Iya kan? Bukan kerjain, tapi pas lagi ada teman-teman di sini, pakai. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Petitumnya sendiri apa bang? Petitumnya datang lagi. Aduh, ini loh ada salah satu kader dari PDI Perjuangan yakni ini ada Roni Berti Talapesi yang mengatakan PDI Perjuangan ini mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada Jateng dan Jatim ke MK. Aduh ya. Dan orang ini tadi menyebutkan kalau pilkada tahun ini adalah sangat brutal. Waduh. Ini loh. Ya kalau kalah yang ngomongnya ya seperti ini tadi. Kayak nggak terima gitu loh kalau kalah ini. Gimana tuh ini? Gimana? Ya harusnya kalau kalah ya terima. Ya nggak seperti ini tadi loh. Tadi katanya pilkada ini sangat brutal, tapi kenapa ini pas di daerahnya, di daerah-daerah yang partai ini menang, kenapa ini orang-orang ini pada diem ini? Pada diem semua ini kenapa coba? Aduh. Kita mulai dengan pertanyaan yang bikin dahi mengerut. Apakah klaim Hasto soal kemenangan PDIP di 14 provinsi itu fakta? Atau sekadar strategi licik demi menyenangkan hati Megawati? Narasi ini menarik karena menggambarkan bagaimana angka-angka digunakan sebagai alat framing, bukan representasi realitas. Mari kita bongkar satu persatu. Aceh, Tanah Serambi Mekah, disebut Hasto sebagai salah satu provinsi kemenangan PDIP. Tapi, siapa sebenarnya yang menang di sana? Gubernurnya kader partai Aceh, didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat, dan lain-lain. PDIP hanya pendukung kecil di koalisi. Apakah ini cukup untuk mengklaim kemenangan? Jelas tidak. Tapi di mata Hasto, asal ada logo PDIP yang nyelip, itu cukup untuk dijadikan bahan lapor ke ibu dengan stempel sukses besar. Ironi banget kan? Berlanjut ke Riau, wilayah yang selama ini sulit ditembus PDIP. Hasto menyebut ini kemenang. Nyatanya, gubernur yang terpilih adalah kader PKB, wakilnya seorang ASN. PDIP hanya duduk di bangku pendukung, bukan pengusung utama. Tapi, hey, dalam narasi Hasto, peran sekecil apapun diubah jadi medali emas. Lagi-lagi, framing ciamik ala sang sekjen. Jambi? Gubernurnya dari Partai Amanat Nasional, bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bengkulu, gubernurnya diusung PAN dan PDIP hanya pendukung. Di dua wilayah ini, klaim kemenangan terasa seperti iklan deterjen yang bilang 99% efektif, padahal noda masih terlihat. Jadi, kemenangan macam apa ini? Apakah ini cara Hasto mengamankan kursi sekjen terlama dalam sejarah PDIP? Yang satu ini menarik. Hasto mengklaim kemenangan di Babel, meski fakta menunjukkan PDIP kalah di dua wilayah lawan kotak kosong. Gubernur terpilih? Kader Golkar. PDIP hanya pendukung kecil. Namun, dalam laporan, cerita dibuat seperti PDIP yang memimpin parade kemenangan. Kalau ini bukan seni menciptakan ilusi, saya tidak tahu apa lagi. Aduh. Ini apakah klaim dari Bapak Hasto sang sekjen PDI Perjuangan ini soal kemenangan PDI Perjuangan di 14 provinsi itu hanya fakta atau hanya strategi licik demi menyenangkan hati sang ketua umum yaitu Bu Megawati Soekarno Putri? Apakah ini cara Bapak Hasto mengamankan kursi sekjen terlama dalam sejarah PDI Perjuangan? Waduh. Ini gimana ini ceritanya ya? Gimana coba? Ya kalau kalah ya kalah saja lah, bukan kayak gini ini tadi ya. Ya kesannya kayak jadi ngaku-ngaku menang atau gimana ya kalau sudah begini nih. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Fakta, sejarah, nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Ya. Tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama.
kehancuran seorang Hasto, masa depannya, kita sebentar lagi akan lihat. Soon or later, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu lagi. Sedikit lagi. Nggak terlalu lama. Hasto tumbang, PDIP akan dibawa dia hancur lebur. Jadi partai yang kocar-kacir ditinggal oleh elitnya yang pinter-pinter. Ya kalau yang bodoh masih bertahan pasti. Kenapa? Nah, bagaimana mungkin bernarasi negatif, ya, mencemooh sana, mencemooh sini, ya, tidak ada bukti, dan kemudian dia berpikir bisa bertahan lama. Dari mana? Dari mana? Anda lihat sejarah di dunia, mau di Indonesia di mana saja, tidak ada. Anda lihat, beratusan tahun sampai hari ini tidak ada orang yang pembohong itu bisa bertahan. Ya, kita tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Nah, gimana ya? Tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam, dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama. Ya kita tunggu sajalah ya, yang selalu seperti ini tadi ya. Kita tunggu saja mereka ini bakal tumbang sendiri. Ya rakyat Indonesia sekarang sudah pada pintar, pada cerdas semua. Ya sudah tahulah mana yang benar, mana yang salah. Lah kalau cuma omong-omong saja tanpa bukti yang jelas, ya apa mungkin nih rakyat Indonesia ini bakal percaya pada mereka ini. Ya kita tunggu sajalah tumbangnya mereka ini lah. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba? Koalisi Prabowo Jokowi bakal bikin PDIP ketar-ketir. Guys, kayaknya langkah politik PDIP dan Megawati di pemilu-pemilu berikutnya bakalan susah banget nih. Soalnya, bagi pengamat politik dari Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, yaitu Saiful Anam, koalisi Prabowo Jokowi ini susah banget buat dikalahin kalau keduanya terus bersama. Apalagi Saiful mengamati pertemuan makan malam antara Prabowo dan Jokowi kemarin, kasih tanda kalau keduanya ini masih solid. Ini bakalan bikin PDIP ketar-ketir di pemilihan umum tahun-tahun berikutnya, guys. Apalagi, Jokowi ini masih punya daya pikat kuat bagi rakyat. Menurut kalian, PDIP bakalan mampu apa enggak sih guys lawan koalisi Prabowo Jokowi? Koalisi Prabowo. Ini ada salah satu pengamat politik yaitu Saiful Anam ini mengatakan langkah politik PDI Perjuangan ini akan mati nih pada pemilu dan pilkada berikutnya jika Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi ini tetap menjaga hubungan baik dan intens melakukan komunikasi politiknya lah. Ya menurut Saiful ini tadi bangun dua kekuatan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini menjadi poros yang tidak tertandingi. Jelas ini. Ya keduanya ini akan menjadi kekuatan besar yang mengancam bagi kekuatan PDI Perjuangan. Jelas lah ini. Aduh gimana ini? Jelas apa tidak ini? Ini loh bakal mengancam kekuatan dari PDI Perjuangan kalau Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini akan bersatu terus ini. Jelas ini. Ya kan tahu sendiri nih. Bapak Jokowi sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia saja ini loh. Rakyat masih cinta kepada Bapak Jokowi. Rakyat masih percaya dengan Bapak Jokowi. Waduh. Apalagi ini bergabung dengan Bapak Prabowo. Lah, pasti ini loh. Keluar dari partai, membangkang partai, bahkan ada yang menyebut ini adalah pengkhianatan dan seterusnya. Itu kan statement-statement dari kawan-kawan PDIP kan yang sering kita dengar. Selanjutnya menurut saya, sepanjang Pak Jokowi masih eksis dalam politik, sepanjang keluarga besar Pak Jokowi ada di politik, sepanjang itu juga PDIP tidak akan memberikan pintu maaf. Dan PDIP tidak akan memberikan perdamaian politik dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Bobi Nasution, Kaisang Pangarap, termasuk Gibran Rakabuming Raka, adalah tiga sosok pelanjut dari Pak Jokowi yang sepertinya
ke depan juga akan menjadi samsak politik dari kritik-kritik keras yang dialamatkan oleh Artinya ini cukup abadi ya, Mas Adi. cukup itu buku itu menurut saya menusuk di hati itu, Bang. Menusuk di hati dan menusuk di jantung. Untuk case antara PDIP dengan keluarga Jokowi ini, rumus ada atau adagi yang politik tidak ada yang abadi, kecuali hanya kepentingan. Ini kayaknya nggak relevan ya sepertinya. Agak rumit. Agak rumit ya. Mungkin butuh waktu yang cukup panjang ya. Karena memang kalau melihat keluar. Ya, ini ada salah satu lagi nih dari pengamat politik Bang Adi Prayitno ini. Ya lama-lama ini rakyat akan sadar sendiri nih, harus berpikir realistis ini, harus berpolitik dengan santun lah, dan mengedepankan kedamaian, ketentraman, itu yang akan diikuti rakyat Indonesia lah. Bukan malah menyerang lawan politiknya. Rakyat mungkin sekarang ini lebih memilih politik yang yang adem lah, yang santai dan yang tidak menimbulkan pecah belah bangsa Indonesia ini. Jelas lah ini gimana. Yang selalu serang lawan politiknya, pasti ini membuat rakyat ini malah kecewa. Ya malah gimana ya, rakyat kayak oke lah ini memilih yang seperti itulah. Aduh. Sejarah perjalanannya kita lihat bahwa memang relawan Jokowi ini memang relawan yang paling bertahan ya dibanding sama yang lain-lain gitu ya. Karena yang lain nggak ada relawan, Bu Mega nggak ada relawan, SBY nggak punya relawan. Iya betul. Jadi kalau saya pernah ditanya juga, ini kok relawan mestinya kan udah bubar begitu Pilpres. Saya bilang saya udah pernah mau bubarin berapa kali, tapi nggak ada yang mau bubar. Jadi komitmennya ternyata nggak mau ngawal Pak Jokowi dan segala macam. Jadi saya memang nggak ada matinya juga nih. Nah, jadi ya kita kalau lihat begini kan kita senang juga ada antusiasme. Jadi sejarah perjalanannya kita. Ya relawan dari Bapak Jokowi ini tangguh sampai sekarang ya. Walau Bapak Jokowi ini sudah tidak menjadi Presiden Republik Indonesia lagi, tapi relawannya ini masih kokoh berdiri. Tak akan surut meski Bapak Jokowi ini purna tugas. Mereka selalu bersama dengan Bapak Jokowi. Ya semoga semuanya diberikan kesehatan ini untuk Bapak Jokowi dan para relawannya ini. Amin, amin, amin. Gimana ini menurut kalian ya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Nggak usah jelek-jelekin sesama anak bangsa, nanti kau kecewa pula. Kemarin ribut sampai habis, tiba-tiba Pak Prabowo juga masuk menjadi Menhan, tewas pula kau. Pada kata Caimin kemarin itu jatahku loh harusnya. Susah juga kalau Caimin jadi Menhan. Jadi Menhan. Gimana membayangkan Caimin jadi Menhan? Ya susah pula lah. Saya bayangkan Caimin jadi cawapres aja bingung. Saya ngomong jujur aja, kita kan kenal di Jogja sana dulu. Ini kan pasukan Jogja. Caimin itu PMI itu. Juniornya Bapak Cul ya. Jauh junior saja. Nggak usah jelek-jelek. Nah ini loh kata Bapak Bambang Pacul ini. Gak usah jelek-jelekin sesama anak bangsa, nanti kau kecewa pula. Aduh, ini sindiran kepada siapa ini Bapak Bambang Pacul ini ya. Nah ini loh Bapak satu ini ya, Bapak Bambang Pacul ini kalau ngomong ini jujur banget ya. Ini salah satu kader PDI Perjuangan yang saya sangat idolakan ini, Bapak Bambang Pacul ya. Kalah ya kalah, nggak usah menyerang atau gimana gitu loh ke lawan politik. Ya laporkan saja kalau nggak terima dengan hasil KPU. Laporkan dengan bukti yang jelas lah pastinya. Bukan hanya menyalahkan Bapak Jokowi atau yang lainnya.
Ya kalau mau laporkan ke MK ya silahkan. Tapi ya tadilah dengan bukti yang jelas ya. Daerah yang kalah diributkan. Kalau daerah yang menang ya enggak diributkan. Ya gitulah konsepnya ya. Waduh. Ini gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Waduh. Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya. Terima kasih.